لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak sebelumnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan yang beriman, rezeki yang lapang, hati yang tenang, kehidupan yang berkah, keluarga yang harmonis. Tentunya Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan kita dalam istiqomah menjemput hidayah untuk nanti mendapat husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan surah ke-111 ini, surah Al-Masad, atau lebih dikenal dengan nama surah Al-Lahab, ataupun ada yang menyebutkan surah Tabbat. Iya, sesuai dengan ayat yang pertama. Kita akan coba untuk baca, namun dengan metode yang berbeda. Saya akan bacakan Arab dan juga terjemahnya secara ayat per ayat, nanti bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu, aku berlindung. Billahi, kepada Allah. Minasyaitani, dari godaan setan. Ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Tabbat binasalah, yada, kedua tangan. Abi Lahabin, Abu Lahab. Wa tabba, dan benar-benar binasa. Ma'afna, tidak berguna. Anhu, baginya. Maluhu, hartanya. Wa ma kasaba, dan apa yang ia usahakan. Sayasla, kelak dia akan dilempar. Nawan, ke dalam api. Zata lahabin, yang bergejolak. Wa mura'atuhu, dan istrinya. Hammalatal hatabi, pembawa kayu bakar. Fi jidiha, di lehernya. Hablum, ada tali. Min masadin, dari sabut. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemarin kesana hafal Pak? Nah, 2 kali tanya. Kemarin percobaan pertama sukses. Sekarang percobaan yang kedua harusnya lebih sukses lagi. Kita coba, saya bahasa Arabnya, bapak-bapak menerjemahkan. Siapa? Tapi seorang-seorang. Maulah. Seserangannya. Bismillahi, dengan menyebut nama Ar-Rahmani, yang Ar-Rahimi. Tabbat binasa, yada Abi Lahabin. Wa tabba, dan benar-benar binasa. Ma'agna anhu, bagi apanya? Maluhu. Wa ma kasaba, dan apa yang ia. Sayasla, kelak dia akan dilempar. Narun zata lahabin. Wa mra'atuhu hammalatal hatabi,
fi jidha hablun min masadin. Tuh, ini biasanya. Oh, baca terjemah? Mumpung bukan ujian gak apa-apa. Luar biasa ya. Ya, tapi santai atur basmalah wae mah di luar kepala ya. Dapat jaga di luar kepala, makna di luar kepala. Maksudnya mah emun-emun. Baik jemaah sekalian, kemarin telah kita bahas bersama mengenai ayat pertama. Tabat, binasa atau celakalah tiada kedua tangan Abi Lahabin. Kenapa di sini tidak disebut Abu Lahabin? Padahal nanti terjemahnya, kalau Bapak lihat di dalam terjemah yang pertama pasti sebutnya bukan Abi Lahab, tapi Abu Lahab. Ini berkaitan dengan sistematika gramatikal bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak hanya mengenal susunan kata yang baku seperti Abu Lahab, tidak selalu Abu Lahab. Kadang-kadang dia berubah jadi Abi Lahab, kadang-kadang dia berubah jadi Aba Lahab. Ya, jadi ketiganya bisa digunakan disesuaikan dengan siyaqul kalam, disesuaikan dengan susunan kata yang ada. Apakah dia menjadi subjek Abu Lahab, apakah dia menjadi objek Abu Lahab, atau dia menjadi kata sandaran dari kata yang sebelumnya. Itu menentukan A, I, U. Makanya bagaimana Ustaz maca kita gundul eta teh diperhatoskeun teh tungtungna A, I atau U. Bagi jamaah teu apal aman kalau Ustaz bari baca A, I atau U mau ngatoskeun sebenarnya padahal itu mengandung makna. Ya, kalau Abu kesannya jadi subjek yang melakukan, kalau Aba kesannya jadi objek, kalau Abi bisa jadi di sini menjadi idhofah, disandarkan kata Abi tersebut pada kata yang sebelumnya dari kata yada. Kawin nama yada atau yadani kalau dalam struktur bahasa Arab mah seperti kita masjid artinya satu masjid. Lalu dua masjid disebutnya bukan masjid-masjid dalam bahasa Arab, tapi disebutnya dengan ungkapan masjidani atau masjidaini. Makanya ada sebutan al-haramain. Terus Pak, lamun al-haramain di dalamnya terdapat makna dua. Al-haram artinya masjid yang mulia satu, haramain dua, masjid yang mulia. Begitupun dengan kata yada. Yada itu bentuk duanya bisa yadani atau yadaini. Di sini dihilangkan bunyi huruf nunnya karena diidofatkan disandarkan dengan kata Abi Lahabin. Teruslah utang jauh dari masalahnya mana. Jadi intinya begitu susunan dalam bahasa Arab. Ada yang ingat tidak nama Abu Lahab itu sebetulnya dia siapa namanya? Betul. Abdul Uzza. Tapi ungkapan Abdul Uzza ini tidak langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Kenapa? Yang kumaha Allah ya tuh Pak Ustaz mau dikepoas. Kumaha ini teh? Karena jamaah sekalian, ketika ada ungkapan nama seseorang yang di dalamnya terdapat kesyirikan, maka itu adalah sesuatu yang mustahil Allah ungkap di dalam, Allah nukil dan sebut namanya dalam Quran. Uzza saha, Uzza itu nama salah satu sembahan berhala mereka. Ada Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Orang-orang Arab terdahulu mereka merasa bangga dan menjadi sebuah kemuliaan ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya, namanya diambil dari salah satu berhala mereka. Abdullah hartosna naon? Abdi, hamba yang senantiasa memberikan loyalitas kehidupannya kepada siapa? Kepada kata yang kedua. Kalau Abdullah itu sebaik-baik nama. Tapi kalau Abdullah tadi itu disadarkan jeung Uzza dan juga dengan kata yang lainnya yang tidak terkandung dalam makna kata-kata Allah yang 99 al-asmaul husna, maka itu jadi buruk. Abdul saya kan itu kudu Abdullah, Abdul Nabi, Abdul Rahman, Abdul Nam, Abdul Rahim, Abdul Nabi, kayak Abdul Rahim dia.
Abdul Musi, tuh kan Kang Rizky dan Aminah. Rizky Abdul Musi. Musi itu nama diantara yang 99 Allah miliki Asmaul Husna. Jadi ketika Abdul ini dipadankan dengan kata selain merujuk kepada Allah, maka artinya jadi jelek. Dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi tepat-tepat ilmu Abdul kan itu Abdul Allah. Dan juga para ulama berselisih pendapat kalau misalkan namanya diambil dari Al-Asmaul Husna tapi tidak menyematkan Abdul di depannya. Contohnya sahab Pak Khalid itu artinya apa? Yang maha mencipta. Kalau namanya sekedar Khalid itu diperselisihkan, ambigu atau kuduna kumaha Abdul Khalid eta sae hambanya yang maha mencipta. Itu salah satu alasan para mufassirin menyebutkan disebutnya lakob gelarna si Abu Lahab mah gitu. Margi naon si Lahab teh Pak? Ya, Lahab itu dia maknanya nyala api. Bercahaya wajahnya mah kaset ganteng rupawan. Tapi sayang apa? Nyala api di sini menandakan kepada tempat yang akan dia tinggali nanti di akhirat kelak. Maksud Lahab di situ orang-orang memanggil kepada Abu Lahab atau Abdul Uzza ini merupakan sebuah simbol dari kegantengan dia, dan ketika dia mulai bertemu dengan orang-orang terbetik hatinya sedikit responsif, pamannya langsung menerima. Jadi sapatos anu arogan, sapatos anu bengis, sapatos anu tidak suka melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, terbiasa ditahan-tahan langsung berem pamannya. Itu yang disebut dengan ungkapan Abu Lahab. Wataba dan benar-benar celaka. Di sini kita menyimpulkan sebuah makna apa? Anu kaset cantang tu kadituna pasti jadi ahli surga. Mantapna ieu teh upahan kanu teu karase. Gatuh kesempatan kene urang teh bakal diletukin ke surga. Surga itu bukan hanya ditempati oleh orang-orang yang memiliki paras rupawan, tapi tong sombong oke. Tuh urang mah cenah goreng pasti leuweut surga teu kitu. Anu goreng geus seueur leuweut ka neraka aja. Kumaha amal perbuatanana. Maafna. Arti aghna di sini itu disematkan pada sebuah suku kata yang biasa kita pakai. Aya nih istilah agnia. Agnia itu apa? Orang-orang yang memiliki kemampuan finansial secara ekonomi, dia sudah mapan. Milarian, kemana proposal itu para agnia tuh di Taman Mutiara. Tuh agnia tuh orang-orang yang punya power dalam bidang harta. Diartikan di dalam terjemah bahasa Indonesia bukan tidak kaya. Tapi di sini agna itu dimaknai disematkan yang terkandung artinya adalah tidak berguna. Karena kebanyakan harta dan juga posisi seseorang yang kaya itu akan memberikan manfaat kepada kehidupannya yang dijalani di dunia. Jadi Bung tidak terlalu bersandar kepada orang lain karena dia mampu menutupi kebutuhannya sendiri. Nah disebut benghar karena dia bisa menutupi dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Tapi hakikatnya anu ghaniyun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sabenghar-benghar jalmi di dunia dia pasti akan pada satu titik, pada satu masa membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Sekaya apapun Pak. Garu atas seueur hoyong tuang kan kedah laluan parantos da meser beas ali nu garu beas teh ali masikeun anggar we cilaka teu biasa kapeser eta teh. Tapi beda dengan ghaniyunnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, di situ memberikan makna Allah itu tidak sedikit pun bersandar dan bergantung kepada makhluknya. Itulah hakikat kekayaan yang abadi dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu jalma miskin teh kumaha? Jalma anu teu biasa nyumponan menutupi kebutuhan pribadinya. Kalau ada orang yang secara hitungan materinya banyak, tapi hatinya selalu tidak pernah cukup, can jadi jalma beunghar begitu. Tapi
kalau misalkan ada seseorang yang mungkin rezekinya terbatas, sedikit dipandang menghijimah 1 juta, itu 100 juta. Tapi 1 juta ini tengah rasa cukup, bisa menutupi kebutuhannya, maka hakikatnya dia telah menjadi orang yang kaya. 100 juta tapi terbiasa nyumponan kaoyong, keinginan dan kebutuhan yang senantiasa menggebu, belum bisa disebut orang kaya. Maka dari itu kata Nabi Muhammad SAW, al-ghina, yang namanya orang kaya itu adalah ghina nafsi, kaya hatinya, kaya jiwanya. Di sini disebutkan Allah tidak berguna. Si Abu Lahab namun malu hartanya, sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan berguna bagi dirinya. Wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan dari niaganya, perdagangannya, atau apa yang dia lakukan dari upaya menghalangi dakwah Nabi, itu tidak ada efeknya sama sekali terhadap Islam. Islam terus berkembang, Islam terus berjalan, Nabi tidak pernah berhenti. Kan kita tahu kemarin diceritakan ada seorang yang senantiasa melihat bagaimana ketika Nabi berdakwah senantiasa dan selalu di belakangnya diikuti oleh Abu Kadzab, Sobi, ia terjamin berdusta atau di kupingku. Ini adalah orang yang murtad dari agama kita, jangan didengarkan. Dia orang yang sakit, belum mendapat pertolongan dan pengobatan dari Nabi. Etamah tong di kupingku. Itu ungkapan dari Abu Lahab. Bahkan sering di waktu malam Abu Lahab membawa batu untuk dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu itu padahal saya ketek kemenakan keponakan anak. Itulah yang terjadi jemaah sekalian. Pamanas sorangan. Maka dari itu kemarin kita telah bahas secara kriteria dan karakteristik saudara ataupun paman setidaknya bisa dibagi menjadi 3. Ya Pak ya? Yang pertama, ada paman dan keluarga yang senantiasa aktif mendukung, membela, bahkan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Hamzah. Betul. Satu lagi, Abbas. Walaupun Hamzah asal awal termasuk orang yang berislamnya di awal-awal. Kalau Abbas, dia sudah mulai memiliki loyalitas kepada Nabi, tapi masih menahan diri untuk berikrar syahadat di hadapan Nabi sampai Nabi menjelang Fathu Makkah. Yang kedua, kriteria paman dan keluarga ini pun terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana Nabi mengalaminya, adalah paman yang mendukung, membackup, menjadi wali, tapi tidak mau ikut terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Nyaku bapak didukung, nyaku mama didukung, mangga balik itu saya, tapi punten terbiasa gabung KMLMT, misalkan ya mengajak untuk masuk gabung dalam perusahaan yang sekarang sedang mulai viral dibahas. Ada seorang pemuda kecilin lagi masih calon baru kita kenenya Pak ya, saya 4 bulan ikut perusahaan ini, aset saya sekarang sudah 4 miliar dengan biaya 2.100.000 saja sudah bisa berlipat ganda. Makanya kalau orang yang nggak ikut itu, waduh. Saat klarifikasi kemarin video saya itu adalah rekayasa video. Ya begitulah di zaman sekarang seperti itu. Bukan doang ngiring-ngiring, tapi siap melindungi Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Namanya juga Abu Thalib. Abu Thalib kan senantiasa menjaga Nabi. Saat kembali muci-muci keponakan saya, awas, kudu melakukan celaka saya. Abu Thalib. Dan yang ketiga, ieu nu moyo, ya, nu ngajongklo, anu nojo, ada dari paman sendiri. Siapa namanya? Si Abu Lahab itu, Abdul Uzza. Ya, jadi luar biasa. Abu Lahab dengan ini begitu sangat tidak suka dan bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun motivasi dorongan awalnya apa jemaah? Abu Lahab itu terlambat mendapatkan keturunan. Abu Lahab beserta istrinya, nanti ceritakan ya istrinya, itu terlambat mendapatkan keturunan. Disalib Quraibung Sunnah sahab Abdullah. Barijing Abdullah
itu tidak pernah bertemu dengan anaknya sendiri. Ketika kelahiran putranya Abdullah, kan itu berkenaan dengan momen yang begitu dahsyat. Ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Mekah, menghancurkan Ka'bah. Tapi pada saat itu pula Allah melindungi, dan proses kelahirannya putra Abdullah ini itu terjadi pada detik-detik penyerangan pasukan gajah ke Mekah. Maka dari itu kan, wah, momen banget gitu ya. Ketika diselamatkan, orang-orang pada saat itu bergembira, lahir seorang putra. Kakeknya yang begitu sayang kepada putra bungsunya Abdullah, itu menaruh kesayangan dan cinta pula kepada cucunya, sudah pasti. Begitu pas lahir itu di ais, deong-deong. Ketika waktu paginya mengumpulkan seluruh masyarakat yang ada di Mekah di situ untuk apa? Istilah ulama tasakuran. Yang beli beberapa sapi, unta, dan sapinya unta ataupun kambing dibagi-bagikan kepada orang-orang. Karena apa? Sangat berbahagia. Ketika di ais, Pak, kalau misalkan kita lihat ilustrasinya ya, walaupun kita lihat secara pendalaman, saya belum coba konfirmasi nih. Ketika diangkat oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya ini, seorang bayi Muhammad SAW, didekatkan ke pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu kan ada lemparan pinaunya, ketupnya dari besi, itu langsung bergoyang dengan sendirinya. Pas gak buka, Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah, menaiki tangga dan keluar dari arah yang atas. Saya belum menyebutkan Muhammad, gitu. Langsung dinamikan Muhammad. Orang-orang di situ yang tadinya bergembira, langsung tidak ada suara sedikit pun hening. Kenapa? Karena nama Muhammad tidak pernah disematkan kepada nama seorang bayi sebelumnya. Dan juga mereka protes, Muhammad itu kata dari mana? Asing dalam pendengaran kami. Kudu nama ite, upuhu, sesepuh, dedengkot dari kalangan Quraisy memberikan nama cucunya itu yang berkaitan dengan para berhala. Kudu nama gitu. Muhammad, pada diam semua. Gak ada yang bersorak-sorai gitu. Hingga akhirnya Abu Thalib pada saat itu yang masih muda maju ke depan dan mengungkapkan, Abdul Muthalib kakeknya sudah memberikan nama dengan nama Muhammad, maka terimalah nama itu. Muhammad, kata Abu Thalib. Langsung semua ikut Muhammad. Namanya sudah didulukan pada saat ketika masih bayi dan baru dilahirkan. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kaitannya jamaah sekalian dengan istrinya. Istrinya Abu Lahab itu sangat benci ketika melihat kelahiran Muhammad kecil itu, karena dia belum kunjung diberikan keturunan. Takut nanti pintu Ka'bah itu oleh Abdul Muthalib diberikan kekuasaannya, diberikan mandat nanti estafeta kekuasaan untuk menjaga Ka'bah itu kepada Muhammad itu. Jadi sih, dan juga Muhammad kecil itu ya sangat disayang oleh Abu Thalib, dan terlihat Abu Thalib adalah sosok yang pantas untuk menjalankan ya estafeta kekuasaan pada saat itu. Dan jadi motif awalnya dasarnya tos benci tidinya apa? Udah mulai benci dari situ Abu Lahab dan juga istrinya, takut tersaingi. Hingga akhirnya jamaah sekalian, ya di ayat yang kedua itu kata Allah, tidak berguna tuh harta Abu Lahab, tidak berguna juga apa yang dia usahakan, termasuk anak-anaknya tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap bapaknya dan ibunya. Maka pertanyaannya, apakah harta dan anak tidak akan berguna bagi orang tuanya di akhirat? Orang gaduh harta, gaduh marulang kali keturunan, mereka itu akan memberikan manfaat tidak ketika kita sudah meninggal nanti di akhirat? Memberi manfaat tidak, Pak? Jawabannya ini tergantung. Kumaha hartana, kumaha budakna. Hartana dianggo naon, budakna punya karakter seperti apa? Kalau hartanya digunakan sebagaimana Abu Lahab menghabiskan seluruh harta dan tabungannya untuk menjegal dakwah Islam, untuk melukai dan mendiskriminasi Nabi, maka itulah yang disebut ma'agna, mu'al ayat gunana. Wa ma kasaba,
apa yang diusahakan. Usaha terbesar, kata Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan ayat tersebut, yang dimaksud usaha itu siapa? Anak dan keturunan. Kan anak orang itu adalah usaha orang, Pak. Ketika kita mau punya anak kan harus usaha dulu, nggak mungkin kan nggak ada usaha. Ketika sudah anak itu lahir, usaha itu, Pak. Usaha bagi tutupan kebutuhan anak. Ketika sudah mulai bertumbuh menjadi balita yang lucu, usaha terkene kan memberikan nafkah dan kebutuhannya terus sampai kapanpun. Anak mah usaha kolotna. Dan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak berguna tentang model harta yang dimiliki oleh Abu Lahab dan putra yang dimiliki oleh Abu Lahab. Lah, kalau misalkan anak dan harta itu kita bisa manfaatkan ke arah yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu sangat besar faedahnya untuk kita nanti di akhirat. Gitu. Tergantung. Kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan, nanti di akhirat itu jamaah sekalian, ada orang yang dia itu berteriak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dulu ketika hidup di dunia dia punya jabatan, dia punya posisi, dia punya wewenang, kekuasaan, bahkan dia pun punya harta yang berlimpah. Ketika masuk ke dalam kubur, mereka menyebutkan mali, harta orang mana, bahulah harta orang mana. Lantas dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang mana? Kata Allah, harta engkau itu adalah sesuatu ma'akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan hingga habis menjadi kotoran, itulah yang disebut dengan harta. Aulabista fa'ablaita, yang kau gunakan dengan menjadi pakaian sampai dia usang, sampai dia lapuk dan rusak, itu adalah harta. Au tasaddaqta fa'amdoita, ataupun harta yang kau dulu sedekahkan ketika di dunia, ketika hidup, hingga harta itu habis. Tapi orang macam ya sedekah bikin KCF, udah ulah Pak. Akhirnya jadi jutawan, itu jadi pengemis bahaya itu. Jadi harus kita pertimbangkan. Maksudnya di sini harta yang memang kita alokasikan untuk bersedekah, itulah hakikat dari harta kita. Apa yang kita makan akan menjadi busuk, apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai akan menjadi lapuk. Maka yang akan senantiasa abadi memberikan manfaat untuk kita itu adalah sedekah jariah yang kita keluarkan, wakaf yang kita canangkan, ya, sedekah rutin yang kita senantiasa upayakan, itulah yang akan senantiasa mengalir kepada kita walaupun kita telah tiada. Anak soleh adalah sebaik-baik usaha yang dimiliki oleh orang tuanya. Coba kita renungi bersama jemaah sekalian. Sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita, amal soleh apapun yang kita lakukan selama di dunia akan terputus bersamaan dengan habisnya kuota jatah usia yang Allah beri. Datangnya kematian beres, kita udah nggak bisa sholat lagi. Ketika datang kematian, kita sudah tidak bisa berzikir lagi. Bahkan ucapan-ucapan kita pun sudah tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jamaah sekalian, tidak dengan anak soleh yang kita miliki ataupun solihah. Bahkan pada anak yang soleh dan solihah ini, itu menjadi wasilah agar apa? Agar bisa langgengnya ilmu yang kita sampaikan sehingga menjadi bermanfaat. Kan kita tahu jemaah sekalian, ada 3 indikator yang senantiasa terus mengalir kepada kita walaupun telah tiada. Pertama, shadaqatun jariyatun. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bihi. Yang ketiga baru waladun shalihun yad'u lahu. Pak Ustaz, kan bukan anak soleh aja yang dapat mengalirkan pahala untuk kita kalau kita telah dikubur di dalam tanah. Betul. Tapi dengan wasilah anak soleh, ilmu yang Bapak pernah berikan kepada mereka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu mengalir. Betul, bukan hanya anak soleh, tapi dengan wasilah anak soleh yang kita miliki, itu akan menjadikan jariah amal-amal sedekah kita terus mengalir. Karena anak-anak yang soleh, mereka tahu apa yang kita butuhkan ketika kita telah tiada. Sedekahnya tidak egois hanya untuk dirinya, tapi ingat kepada orang tuanya. Wakafnya tidak hanya diatasnamakan untuk dirinya sendiri, tapi dia ingat bagaimana jasa dan perjuangan orang tua, ayah dan ibunya selama dia dibesarkan pada saat kecil, maka dia wakafkan atas nama orang tuanya. Kan gitu.
Wasilah gimana Pak? Anak soleh. Kalau misalkan hanya sekedar amal jariah, ya itu mengalir, tapi hanya satu keran saja. Kalau sekedar ilmu, iya itu mengalir, tapi kan terbatas. Tapi kalau ilmu yang kita sampaikan kepada anak itu melanjutkan estafet ilmu itu kepada anak, kepada cucu kita terus turun. Bahkan dia menjadi seorang ulama, bahkan dia menjadi seorang asatidz, bahkan dia menjadi seorang guru, maka ilmu itu terus tersebar dan itu mengalir pula kepada orang tuanya. Kebayang Pak, investasi terbaik seorang muslim adalah terletak pada anaknya. Makanya jemaah sekalian, jangan suka egois terhadap anak kita. Saya pun mencoba untuk berdamai dengan situasi itu. Ketika bapaknya sedang di hadapan laptop, sedang baca, sedang melakukan kegiatan, sedang nulis surat, sedang ber-WA penting gitu ya, anak kita mau, Abu, ini teh gimana caranya pasangnya? Nanti aku main-main kamu teh. Abu, aku pengen didengerin baca Al-Quran. Sebentar ya ini. Padahal eta teh ladang di surgaeun Pak. Sering saya kejadian ya Allah gitu ya. Saya pikirkan, iya betul menyiapkan materi itu sesuatu yang penting dan itu pun mulia, amal soleh juga. Tapi dibandingkan dengan rengekan anak kita, hanya ingin diperdengarkan bacaan dan setoran hafalan Qurannya paling 5 menit 10 menit beres. Kan salah satu cara ya saya coba untuk terapkan pada lamun yang jajan ke warung Pak Kanu. Misal jajan pramil atau naon kudu setor heula sahalaman baca Iqra. Kan ketika anak-anak sudah dapat pengen jajan, bapaknya lagi sibuk ini, pasti dia minta diperdengarkan baca Quran, baca Iqra gitu. Kata bapaknya, nanti aku ke mama sana. Ada letak teladang bagi orang. Dan amanah yang diberikan Allah kepada orang tua untuk mendidik anak itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Jauh melebihi kewajiban kita melaksanakan tahajud, jauh melebihi kewajiban kita melaksanakan duha, karena itu sifatnya sunnah. Sedangkan mendidik anak adalah kewajiban kita. Berdamai dengan kondisi, maka berikanlah didikan yang terbaik kepadanya. Jemaah sekalian, kita masuk pada ayat yang ketiga. Saya kelak akan dilempar, sama akan dilempar. Angkos si Abu Lahab eta. Naron kemana dilempar kena? Ke dalam api. Sedikit saja saya bahas. Kalau dalam bahasa Arab ada susunan yang kesananya itu dengan fathah taim atau dengan fathah, itu pasti menjadi objek, menjadi tempat terjadinya perbuatan. Saya akan dilempar. Kemana objek pelemparannya? Naron, makanya nggak mungkin jadi narun. Mungkin jadi narin, mual mungkin. Itu adalah susunan gramatikal ilmu nahwu. Naron jadi objek. Kalau dalam istilah nahwunya pasti disebut dengan maf'ulun bih gitu. Naron ke dalam api. Zata itu maknanya yang memiliki. Api yang di dalamnya memiliki apa? Lahabin, gejolak yang begitu menyala-nyala. Gitu. Abu Lahab atau soal nyala api. Dinisbatkan pada Abu Lahab, dia memiliki laqab. Dari ungkapan namanya Abdul Uzza disebutnya Abu Lahab. Artinya nyala merah-merah wajahnya. Kalau lihat Nabi itu langsungnya berkobar-kobar bagaikan nyalanya api. Itulah Abu Lahab. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab Abu Lahab sesuai dengan namanya sendiri. Sesuai dengan namanya sendiri, dia akan dipanggang nanti di atas kobaran api. Jemaah sekalian. Makanya ada cerita yang salafus saleh, orang-orang terdahulu, wali-wali Allah, itu mereka kalau misalkan melewat di antara orang-orang yang berkerumun dan di situ dinyalakan api untuk memanggang makanan. Nyatek lah istilah orang yang soleh ini, seorang wali ini ketika melihat air nyatek itu nangis. Kenapa? Karena terbayangkan bagaimana azab yang akan disediakan Allah Subhanahu bagi orang-orang yang bermaksiat. Salah satu gambarnya dipanggang seperti sate. Tapi ini kadang-kadang waktu misalnya melakukan sate ini sok nangis, Pak. Oh yang betul biasa kepes. Tidak ada aku akan nabi naon hasil pula aku kayaknya nyunggah kan sesuatu lebih ke kecilan bayan gitu ya. Jadi jamaah sekalian, kobaran api yang menyala dijadikan ungkapan saya selana talhab. Para ulama sebutkan ini ada di antara bentuk mujizat dan keajaiban dari Quran. Karena apa?
Al-Quran meramal dan memprediksi sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang, tapi itu tidak pernah meleset sedikit pun. Karena Abu Lahab pada akhir kisahnya kemarin sudah disebutkan, dia mati mengenaskan, mendapat azab di dunia, begitupun Allah siapkan azab di akhirat. Abu Lahab diungkap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai firman Allah turun itu pada awal-awal dakwah. Pas ketika awal Nabi dakwah, terang-terangan Abu Lahab mencekal, langsung turun kan, tabat syada Abi Lahab mata. Abu Lahab masih ayat, tapi jaminan nerakanya sudah ada. Menandakan apa? Sudah tidak ada pintu taubat lagi bagi Abu Lahab. Sudah pasti. Maka dari itu sampai matinya dia tidak mau Islam, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau saja ya Pak ya, kalau saja misalkan ternyata Abu Lahab ini dia berpura-pura untuk masuk Islam. Kalaulah ini Pak, seandainya dia datang kepada Nabi mengungkapkan, saya sudah lelah mendakwai kamu, ternyata dakwah yang kamu lakukan walaupun dihalang-halangi oleh saya, tapi tetap masih bisa berjalan. Bahkan orang-orang lebih banyak yang mencintai ketimbang saya. Ya sudahlah, saya sekarang berikrar di hadapanmu, saya menjadi barisan di antara kaum muslimin. Padahal ya tadi nggak bohong kan lagi bisa kayak gitu. Berarti kan orang-orang kan tidak tahu atas dustanya, sehingga dia dianggap distatusi sebagai seorang muslim karena sudah bersyahadat di hadapan Nabi. Berarti Quran salah kalau misalkan sampai Abu Lahab itu masuk Islam walaupun hanya sekedar perbuatan dusta, tapi tidak diberikan kesempatan sedikit pun. Dan itulah adalah di antara kemujizatan Al-Quran, apa yang disebutkan yang tidak pernah meleset. Abu Lahab itu luar biasa ya, langsung disebut, dicap, digaransi jadi ahli neraka. Firaun saja jemaah sekalian, kalau kita melihat kisah Firaun ya, Firaun saja ketika masa hidupnya kan begitu lalim, dia menjadi penguasa yang begitu bengis ya, sangat tidak mau diberikan nasihat sedikit pun. Dakwah diberikan, tidak pernah mau untuk membuka hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung di awal-awal ya kedurhakaan dan juga bangkangnya Firaun itu langsung dicap oleh Allah, Firaun masuk neraka. Enggak, tapi ada proses dulu. Ke Firaun mah ada prosesnya hilang. Tapi ke Abu Lahab langsung dicap Allah. Abu Lahab dan istrinya itu pasti masuk neraka, saya akan dilempar naon ke dalam api. Kalau bapak-bapak lihat dalam bahasa Arab, susunan firman Allah depannya ada sa, itu menandakan sesuatu yang akan terjadi, tapi maknanya lil qurbah, dekat. Tapi kalau misalkan ada kata saufa, kan sering kita dengar ya, kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Ada saufa ta'lamun. Kalau sa artinya dekat, di depan sebentar lagi. Tapi kalau saufa dia terjeda dengan waktu yang cukup panjang. Maka di sini artinya kelak dia sebentar lagi akan dimasukkan. Kami Abu Lahab sekedar deui teu dikeke, lebetkan neraka lagi. Zatalah habib masuk ke dalam api neraka yang memiliki gejolak. Pak, Nabi Muhammad SAW pernah mengungkapkan, orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu tidak pernah berhenti menangis. Namun kita hanya saya nyari orang dari kehidupan di dunia, meneteskan air mata, akhirnya kan capek kabogohan. Baru kali kan gitu, orang ditahan ulah, picelakel, lalu di cumponan, misalkan nangis aja terus sampai dia tidur. Ahli neraka menangis terus, gak pernah istirahat, gak bisa tidur. Bahkan dia itu tangisannya itu, kalaulah kata Nabi Muhammad SAW bisa dimasukkan ke dalam tangisan, wadah tangisan ahli neraka itu, maka as-sufun tenawan, sufun itu perahu itu pasti akan bisa berlayar di atas tangisan orang-orang ahli neraka. Saking banyaknya tangisan mereka. Dan mereka menangis itu bukan dengan air mata yang sebagaimana kita biasanya, tapi yang dikeluarkan adalah darah. Saking tos kaya gede, cairan tos kaya kalau orang getih, orang mah getihan nangis cara bayar air cairan kalaunya air mata biasa berlinang. Iya mah saking pun nyeri-nyerina ketika nangis pun tangisan darah kabayang. Kata Nabi Muhammad SAW, inna ahlan nar la yabkuna hatta law ajriyat
bidumu'ihim dan jahat. Sesungguhnya penghuni neraka terus menangis tidak pernah berhenti, sehingga seandainya kapal-kapal dilabuhkan pada air mata mereka, niscaya kapal itu bisa berlabuh. Wa innahum layabkuna damma, dan apa yang keluar dari tangisan ahli neraka itu, yang keluar adalah tangisan darah. Ngeri. Abu Lahab itu hijri penutup sampai lagi wa muratuhu, dan istrinya. Di sini ada dalam tanda kurung begitu pula. Maksudnya apa? Dinisbatkan mengenai kejadian dan juga kisah akhir dari istrinya pun sama persis bagaimana Abu Lahab. Gambaran tadi ya Pak? Gambaran perempuan ya? Nah ya Pak, ilustrasi aja ya. Nggak seperti itu sih sebetulnya. Maduka kumahannya Raraina istri Abu Jahal, cumanya ini diterka-terka, dan dia itu adalah seorang bangsawan dari klan yang paling mulia, seorang perempuan yang memiliki kekayaan, dan salah satu hal yang paling dibangga-banggakannya apa? Kalung. Nah seperti gambaran ayat kata, ayat kalung dari emas permata berlian yang digantungkan kemana-mana pasti pakai itu. Bahkan istri Abu Lahab itu di sini kan sebut pembawa kayu bakar ya. Nama aslinya itu Alwa bin Harb. Sebutan Alwa bin Harb itu Jamil. Artinya ibu, Jamil artinya cantik. Ibunya kecantikan itu siapa? Ya ini istrinya Abu Lahab, Alwa bin Harb. Kalau di dalam arti kata asalnya itu sumber. Makanya ibu kita sebut Umi, sumber kebahagiaan kita selaku anaknya. Sumber tempat berpulangnya kita setelah kita kesulitan dan kelelahan dari kehidupan. Mudik itu kembali kepada sumbernya kita, ibu kita. Kalau sudah tidak ada ibu, kemana kita kembali? Ya, sumber keindahan itu adalah terletak simbolnya pada istri Abu Lahab. Keris luar biasa. Istri, kalau udah mati sih ya, gak apa-apa lah, biar ada seru. Istrinya pun sama, diancam dengan neraka. Kunaon diancam sama itu neraka karena dia pun sama. Satu geng, satu frekuensi dengan Abu Lahab. Abu Lahab sudah mulai lemah memberikan intimidasi kepada Nabi Muhammad, dipanasi lagi oleh istrinya. Nah begitu unggul aku Kang, coba aku sanes. Balik dokter sedang tong itu Kang di payung. Cemooh itu bukan hanya di belakang tapi di depan. Bahkan kalau misalkan kita tahu dia mau pergi kemana, kita dahului dia untuk berdakwah. Berdakwah ke dalam jalan keburukan gitu maksudnya. Pokoknya selalu seperti itu. Dan istrinya juga pernah putus mengatakan apa? Diawali rasa benci. Sebelum jadi nabi saja, ketika berbalik saja istrinya sudah sangat benci kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Karena dia tidak mungkin diberikan keturunan. Benci istrinya. Terus dikisahkan nanti jemaah sekalian, ketika hari pertama Nabi Muhammad itu dilahirkan, ternyata ibunda tercintanya Siti Aminah belum kunjung ada air susunya. Asinya belum muncul, belum ada, kering. Nah di antara pada saat itu kebetulan yang memiliki asi yang cukup banyak itu adalah ini, bukan istrinya Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Ada hamba saya namanya Suwaibah, dan ini adalah ibu susu pertama, ibu susuan pertama dari Nabi Muhammad SAW, Suwaibah. Hingga didatangkan, diminta oleh Abdul Muttalib ya untuk datang. Suwaibah itu datang kali itu susuan Muhammad. Hingga akhirnya Suwaibah datang melihat Nabi Muhammad, walaupun sudah berhari-hari, 1-2 hari tidak makan apapun Nabi Muhammad, tapi tidak pernah nangis. Nabi Muhammad tidak pernah nangis, dan itu menambah kesedihan dari ibundanya. Biasanya orang kalau misalkan sedikit kaki lisan nangis, ya sedikit-sedikit basah nangis, sedikit-sedikit lapar nangis. Ini sudah 1 hari 2 hari tidak pernah mendapatkan asi, tapi nangis-nangis, tambah sedih. Aminah datang Suwaibah, sini aku susukan. Baru disusukan 1-2 jam saja, tiba-tiba istrinya datang, tadi Ummu Jamil, istri Abu Lahab datang. Suwaibah balik. Istri orang itu, tapi saya disuruh Abu Lahab, tidak bisa, kamu itu milik saya, pulang. Namanya sedih atau Siti Aminah. Nah, di antara awal-awal mulai tumbuh ketidaksukaan dan kebencian kepada Muhammad itu dari mulai dilahirkan. Kemudian jadi nabi, tambah.
Pembawa kayu bakar itu maksudnya gimana sih hamalatul hatab? Hamalatul hatab itu Pak, pertama diartikan sebagai arti asal dari kata tersebut. Istrinya Abu Lahab itu rajin unggal wengi tanawan miladian kayu-kayu yang ada di padang pasir, memiliki duri-duri yang biasa dipakai untuk menjadikan kayu bakar. Itu dikumpulkan, udah dikumpulkan itu disimpan di depan rumahnya Nabi, disimpan di tempat-tempat yang gelap yang akan dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Rajinnya gitu, sehingga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamalatul hatab. Kamu itu yang memang kerjaannya seperti itu, membawa kayu bakar, kayu-kayu dipasang untuk melukai Nabi Muhammad SAW. Arti yang kedua, para mufassirin menyebutkan disebut hamalatul hatab itu sebagai namimator. Namimator deh. Namimah itu adalah perbuatan mengadu domba. Namimator itu orang yang suka mengadu domba. Namimah jadi selalu menyulut pertikaian dan perselisihan di antara orang-orang untuk apa? Menggiring opini dan juga menimbulkan isu yang buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Lahab pulang, sudah kelelahan dia untuk mengikuti dakwah Nabi, kata istrinya, "Nah, kau pulang deui atuh akang. Kamu masih namanya itu ya pisan pegawaian kangge Muhammad dikudu terus, jangan pernah berhenti. Saya sudah sebutkan Muhammad adalah orang gila di hadapan orang-orang," kata Abu Lahab. "Saya sudah sebutkan dengan cacat ini. Dan apalagi kata Abu Lahab, ketika orang-orang itu mendengar yang mengucapkan ungkapan itu adalah pamannya, pasti mereka pasti yakin dengan saya. Tuh, tinggal di paman seorangnya terpercaya, oh di batu, kan gitu." Kata Abu Lahab, tapi marah istrinya, gak bisa gitu. Jangan hanya diserang psikisnya, tapi harus serang langsung dengan fisiknya juga. Nah, istrinya selalu seperti itu juga, terus menyebar isu. Dan makna yang ketiga pun Iqtikor menghinakan terhadap istrinya Abu Lahab. Ariteun seunah pejabat, ariteun jalma beunghar, ariteun dari klan yang mulia, pembesar Quraisy, tapi pagaweanna naon? Ngumpulkeun kayu gitu. Pegawaian jalmi gitu, tercelana teh gitu, merendahkan dirinya sendiri. Dan ini yang paling ngeri mana Pak? Berkaitan dengan ayat yang ketiga. Ternyata para ulama sebutkan nanti istrinya pula lah yang akan menyurutkan kobaran api di neraka untuk suaminya. Aduh, kebayangnya. Istrinya sendiri yang sangat sayang kepada suaminya, dan suaminya sendiri yang sayang kepada istrinya, ketika disiksa suaminya itu oleh istrinya sendiri membawa kayu bakar. Serok dia, terus pada rada alih tebernya, kobaran api masukkan lagi. Kang kurang kene panas lah, tapi handai Kang, tapi sambil menangis itu kebayang itu. Ketika melakukan tindakan yang tidak elok, tidak terpuji kepada istri yang kita sayangi saja sudah sangat menyesal, apalagi ini membakar suami sendiri di neraka. Kebayang. Kemudian keperasaan Abu Lahab dibakar ku istrinya suami. Aduh, kebayang. Dan dia matinya mengenaskan jemaah. Matinya itu sesuai dengan perbuatan yang sering dia lakukan. Meninggalnya itu hamalatul hatab di sini, istrinya Abu Lahab itu meninggalnya dikarenakan dia terbelit oleh tali yang dia kalungkan ke lehernya untuk membawa peralatan-peralatan untuk melukai Nabi. Mati kan gitu. Dekat terang-terang di mana nih mau jamin? Dilari nggak geletak, kehabisan nafas karena tercekik oleh pikulan dari tali untuk membawa benda-benda melukai Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ditutup dengan video ya. Mas kalian ini mengenai kisah Nabi Muhammad saya sudah ceritakan. Thuwaibah itu adalah ibu persusuan Nabi yang pertama. Maka dari itu Nabi Muhammad tidak pernah menghilangkan dan melupakan jasa dari Thuwaibah ini. Pada satu saat Thuwaibah itu dijual karena Abu Lahab dan istrinya itu menaruh kebencian, kedengkian kepada Thuwaibah. Karena dulu pernah dan sempat menyusukan kepada Nabi Muhammad. Hingga akhirnya sudah umur Nabi Muhammad belasan tahun, sudah mulai dewasa, masih saja tidak suka sama Thuwaibah. Ada kesalahan sedikit yang melakukan Thuwaibah, langsung disiksa, hingga akhirnya dia dijual Thuwaibah itu. Dan itu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad sedang menggembalakan kambing di sebuah padang yang luas. Setelah kembali dari menggembalakan kambing,
beliau melihat orang Mekah jual beli budak. Budak-budak itu disiksa oleh mereka dan ditawarkan kepada orang yang ingin membelinya. Di antara para budak, Nabi Muhammad melihat ibu susuannya, Sayyidah Suwaibah, yang merupakan budak Abu Lahab. Suami Suwaibah lari ke pedagang budak dan memohon agar istrinya tidak dijualnya. Namun, dia diusir dan ditendang. Ia mencoba menemui Abu Lahab dan meminta pembebasan istrinya. Sosok Abu Lahab masih cukup muda. Setelah itu, Nabi Muhammad menemui pamannya Abu Lahab. Nabi Muhammad dengan sopan meminta Abu Lahab untuk memaafkan Sayyidah Suwaibah. Nabi Muhammad berjanji akan membayar hutang tersebut. Abu Lahab menolak. Dia mengatakan tidak mungkin Nabi Muhammad membayar hutang-hutangnya sedangkan hidupnya dibiayai oleh Abu Lahab. Jadi jamaah sekalian, Nabi Muhammad mencoba untuk negosiasi terhadap Abu Lahab, meminta kemerdekaan dari Suwaibah. Dengan cara apa? Diberikan hutang. Ya, jadi gak apa-apa, sok bebaskan saja. Berapa harganya yang kau inginkan? Saya akan bayar. Cara Abu Lahab, kamu aja baru pulang ke balang kambing, memang punya apa? Pada saat itu Nabi Muhammad SAW diceritakan di sini masih berumur sebelum 20 tahun ya, belasan tahun. Baru mau mulai berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Pada saat itu seperti itu jemaah sekalian. Kisah selanjutnya, Nabi Muhammad meminta Abu Lahab untuk memaafkan Sayyidah Suwaibah. Abu Lahab menolak. Menurut dia, tidak mungkin Nabi Muhammad membayar hutangnya. Meski hidupnya dibiayai oleh Abu Lahab, Nabi Muhammad berjanji akan membayar semua hutangnya nanti setelah bekerja. Kemudian datanglah istri Abu Lahab. ini istrinya tuh, masih muda Pak. Permintaan Nabi Muhammad. Dia berkata kepada Abu Lahab, keponakanmu ini memohon kepadamu, turuti saja apa yang ia mau. Rupanya istri Abu Lahab mendendam kepada Suwaibah. Dia sengaja menyiksa Suwaibah karena dahulu menyusui Nabi Muhammad saat masih bayi. Demikian, Nabi Muhammad SAW memuliakan ibu susuannya, Sayyidah Suwaibah, dengan membebaskannya dari perbudakan. Jadi ternyata istrinya itu merasa bahwasanya ini adalah titik di mana Muhammad itu tahu kepada kita. Dia memohon kepada kita. Sebelumnya nggak pernah mohon apa-apa sama pamannya ini. Pada saat itu udah kasih aja. Ditambah-tambah, dia pun hingga akhirnya punya hutang kepada kita kan. Karena Suwaibah sudah dibebaskan, dia berhutang, dan hutang pada zaman dulu itu ribanya atafal. Ribanya itu udah hitungan yang dilipat-lipat ganda, kan? Maka itu keuntungan udah nggak apa-apa kan. Tuh tinggalin Muhammad keok kurang, soal istri ada gitu. Padahal ini posisinya Nabi Muhammad belum mendapatkan nubuat kenabian. Tapi sudah dengki, sudah iri kepada Muhammad. Dan yang terakhir, Abu Thalib mendatangi rumah Abu Lahab. Tujuan kedatangannya adalah untuk melunasi hutang pembebasan Sayyidah Suwaibah, ibu susuan Nabi Muhammad. Abu Thalib berkata, aku kesini membawa ini, hutangnya Muhammad, dia melunasi hutangnya padamu. Abu Lahab sepertinya tidak percaya dengan kantong berisi emas yang diberikan Abu Thalib kepadanya. Istri Abu Lahab melihat rombongan kafilah Abu Thalib semakin besar sejak adanya Nabi Muhammad. Ada rasa iri dalam diri istri Abu Lahab. Ia menceritakan hal itu pada Abu Lahab. Istri Abu Lahab berkata kepada suaminya, dia kini menjadi kafilah besar. Dia bisa membayar hutangnya. Muhammad bekerja bersamanya. Ketika Abu Lahab mendengar kata-kata istrinya, dia tidak peduli. Istri Abu Lahab semakin marah karena Abu Lahab tidak meminta ayahnya, Abdul Muthalib, untuk memberikan hak asuh Nabi Muhammad kepada Abu Lahab. Dan sekarang, orang-orang Quraisy lebih menghormati Abu Thalib daripada Abu Lahab. jadi motif dan dorongan dari Ummu Jamil itu memang didasari dengan kedengkian kepada Nabi Muhammad SAW. Terus bertambah, dan terus bertambah. Insya Allah nanti kita akan mendengar kisah-kisah dari Ummu Jamil secara spesifik di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan wawasan kita seluruhnya, dan mudah-mudahan kita mampu untuk mendidik anak, keturunan, dan juga pasangan-pasangan kita. Pasangannya satu atau banyak Pak? Mendidik pasangan kita dan anak-anak yang kita miliki, sehingga mereka itu bukannya bekerja sama, berkolaborasi dalam keburukan sebagaimana keluarga Lahab, tapi bekerja sama, berkolaborasi menanam kebaikan sebagaimana replika kehidupan sang Nabi Muhammad SAW beserta anak-anak dan juga istri-istrinya.
Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, keistiqomahan, dan juga berikan kesempatan agar kita senantiasa mampu untuk mengais amal-amal kebaikan sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan kekurangan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.